Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita mempelajari mentadabburi fikih Asmaul Husna. Baik, kita sampai pada nama Allah Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Sebelumnya Al-Hayyu Al-Qayyum, ya. Al-Hayyu Al-Qayyum belum ya. Ar-Rahman dan Rahim sudah. Nah, sekarang kita masuk Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu dari kata hayat, artinya hidup. Al-Hayyu yang hidup. Al-Qayyum dari kata qoma yaqumu, berdiri. Menjadi qayyum, ikut wazan fa'ul. Sighah mubalaghah artinya yang berdiri sendiri, tidak butuh kepada yang lain. Al-Qayyum yaitu yang berdiri sendiri, tidak butuh kepada yang lain. Itu secara bahasa. Jadi Al-Hayyu artinya yang hidup, Al-Qayyum yang berdiri sendiri. Ini secara bahasa. Adapun pada hak Allah, artinya Al-Hayyu kita sandarkan kepada Allah. Bisa ini Al-Hayyu bisa sandarkan kepada makhluk. Makhluk juga punya kehidupan, hidup. Allah juga hidup, tapi hidupnya Allah berbeda dengan hidupnya makhluk. Apa perbedaannya? Yang pertama, hidupnya makhluk itu hidup yang sementara, tidak terus menerus. Sementara hidupnya Allah terus menerus. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah, sandarkanlah seluruh harapan kalian kepada Allah, zat yang maha hidup terus menerus, tidak akan mati. Sebagaimana perkataannya Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah wafatnya Rasulullah SAW, orang-orang saat itu tidak percaya. Banyak mengira beliau masih hidup. Akhirnya beliau berdiri di hadapan para sahabat. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa saja yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah mati.
Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Siapa saja yang menyembah Allah, maka sungguhnya Allah itu hidup terus-menerus, tidak akan mati. Ini perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu, memperkenalkan salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna, Al-Hayyu. Jadi kita sebutkan dulu perbedaan hidupnya Allah dengan hidupnya makhluk. Yang pertama, hidupnya makhluk itu tidak terus-menerus. Hidupnya makhluk didahului oleh ketidakadaan yang sebelumnya belum ada, kemudian menjadi ada. Sementara hidupnya Allah sudah ada sejak awal, tidak pernah didahului oleh ketidakadaan. Allah hidup sejak awal, dia yang pertama, huwal awwal. Ini kita cerita supaya kita tahu zat yang kita sembah selama ini seperti apa sifat, sehingga menambah keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu tadabbur, perenungan supaya masuk ke dalam hati. Perbedaannya hidup makhluk siapapun dia, hatta walaupun dikekalkan oleh Allah, seperti surga kan kekal, neraka kekal, tapi kemunculan surga berasal dari ketidakadaan, tidak ada dulu, baru ada. Tapi Allah sudah ada, tidak pernah tidak ada. Itu bedanya. Kemudian perbedaan yang kedua, hidupnya Allah itu terus menerus, tidak akan mati. Sementara makhluk akan mati, akan fana. Fana, akan mati. Perbedaan yang ketiga, hidupnya makhluk akan termakan oleh apa? Zaman dan waktu. Akan menua dan apa namanya? Menua dan melemah. Ya kan, termakan waktu, zaman, dia menjadi tua dan melemah. Kita saksikan manusia. Ya kan? Sampai kapan? Bangunan apa yang kokoh apa lama-lama juga akan lemah, rusak. Makhluk apa tetap akan dimakan oleh waktu. Sementara Allah tidak. Allah tidak akan dimakan oleh waktu dan zaman. Karena yang menciptakan zaman dan waktu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak, kemudian Allah tidak akan pernah melemah. Kekuasaan Allah, kesempurnaan Allah, kekuatan Allah, kemampuan Allah sudah seperti itu sejak awal. Tidak akan pernah berkurang kekuatan Allah. Terus menerus Allah seperti itu dalam kesempurnaan hidupnya. Beda ya? Beda dari sisi ini. Jadi manusia makhluk hidup, Allah hidup, tapi hidupnya Allah beda dengan hidupnya makhluk dari sisi tadi itu. Kemudian Al-Qayyum, berdiri sendiri. Kalau ini tidak ada makhluk yang seperti ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa. Kalau Hayyu hidup, ya kan? Makhluk hidup, ada sisi kesamaan dari sisi sama-sama hidup. Tapi kalau Al-Qayyum, berdiri sendiri, tidak ada yang mampu kecuali Allah SWT. Qayyum artinya ada dua makna. Berdiri sendiri, tidak butuh yang lain. Yang kedua, mengurus yang selainnya. Bukan cuma dia berdiri sendiri, tapi yang lain itu dia urus, dia yang urus, butuh kepada dia. Itu Al-Qayyum, makna dari Al-Qayyum. Subhanallah. Makhluk apapun semua butuh kepada yang lain untuk bisa tegak, bisa hidup.
Ambil contoh manusia. Kira-kira ada tidak manusia yang berdiri sendiri? Nah, coba berani tidak makan, mati. Tidak minum, berarti butuh kepada makanan, butuh kepada minuman untuk bisa hidup. Allah tidak butuh makanan, tidak butuh minuman. Allah tidak butuh nafas. Kita tidak nafas, mati. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah mengatakan Allah tidak butuh kepada alam semesta, tidak butuh. Allah qayyum, berdiri sendiri. Tidak butuh kepada selainnya. Bahkan selainnya ini yang butuh kepada dia yang urus. Terkumpul dua nama yang mulia ini. Al-Hayyu, yang maha hidup terus menerus. Al-Qayyum, tegak dengan sendirinya, tidak butuh kepada yang lain, dan menegakkan yang selainnya. Yang selainnya itu ada tegak, dia yang menegakkan. Al-Hayyu Al-Qayyum. Makanya di beberapa, ini nama yang mulia ini, Al-Hayyu Al-Qayyum. Di beberapa zikir yang Rasulullah SAW ajarkan, ada nama ini terselip. Di antaranya zikir pagi dan petang. Siapa yang hafal? Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu Ya Qayyum, ya Zat, wahai Zat yang maha hidup terus menerus, sempurna hidupnya. Al-Qayyum, yang maha tegak dengan sendirinya dan menegakkan yang lainnya, tidak butuh kepada yang lain. Itu Zat yang kita sembah. Jangan bersembah yang butuh kepada yang lain, bersembah sapi, bersembah hewan, sembah matahari, bulan. Semua yang disembah selain Allah itu, ya, kalau kita perhatikan, karena memiliki manfaat, ya kan? Ada yang sembah bulan karena bulan punya manfaat untuk kehidupan. Ada yang sembah matahari karena matahari punya manfaat. Ada yang bersembah wali karena wali mereka yakini punya kekuatan gaib. Baik berdiri sendiri atau yang bisa sebagai penyampai, perantara kepada Allah. Ini keyakinan salah. Maksudnya keyakinan mereka yang penting ada manfaat. Nah, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan jangan pula bulan. Padahal matahari, bulan itu punya manfaat. Wasjudul ladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Tapi sujudlah kalian kepada Zat yang menciptakan itu. Menciptakan langit, yang menciptakan matahari dan bulan. Nah, itu. Yang menciptakan para nabi, yang menciptakan Yesus, Nabi Isa, itu yang kalian sembah. Bukan Yesus. Bukan Nabi Isa, bukan Nabi Muhammad yang disembah. Makanya secara lantang Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, siapa saja yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah meninggal. Siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah hidup, tidak akan mati. Coba perhatikan tauhid yang sudah tertanam di hati dada para sahabat, di antaranya Abu Bakar. Kalau kita lihat zaman ini, menyembah Nabi banyak dengan alasan apa? Mengambil berkah, ya kan? Pergi ke kuburan. Ini wali ini. Tuh orang meminta langsung kepada Allah, banyak dosa tuh orang. Ini wali ini. Bongkar ke sana kuburan cuma tulang kucing, gila apa? Ternyata yang dalam kuburan kucing, ya. Sudah dapat tipu 2 kali. Banyak sekarang kan aulia, kuburan-kuburan katanya aulia apa punya berkah apa, dibikin acara di situ, ritual. La haula wala quwwata illa billah. Kesyirikan. Baru mengaku Islam, pakai songkok naik haji. So dipanggil Pak Haji, datang ke kuburan. Ya Kiai Syekh Fulan, wali aulia, tolong saya.
Anak-anak saya lagi sakit. Saya ini sudah 20 tahun kawin belum punya anak. Karuniailah anak. Minta sama wali. Minta kepada selain Allah SWT, kesyirikan. Minta kepada Al-Hayyu Al-Qayyum, Zat yang maha hidup terus menerus, tidak akan mati, Al-Qayyum yang maha tegak dengan sendirinya dan seluruh makhluk butuh kepada dia. Itu yang disembah. Minta ke situ, gantungkan harapan ke situ. Ini Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada gambarannya tentang Al-Hayyu Al-Qayyum, ya. Kata beliau, dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Hayyu Al-Qayyum ini nama Allah, diantaranya adalah firman Allah di dalam dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyu Al-Qayyum. Dalilnya dalam Al-Quran, dalam hadis tadi, zikir pagi petang. Kenapa kita sebutkan ada dalil? Karena penetapan ini nama Allah Asmaul Husna tidak boleh pakai akal, harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Karena itu kabar gaib. Allah tahu tentang dirinya. Tidak boleh kita mensifati Allah, memberi nama kepada Allah nama yang Allah tidak pernah beri nama dirinya tentang itu. Tidak boleh. Al-Hayyu Al-Qayyum. Dalam ayat yang lain, dalam surat Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hampir mirip lafadznya dalam surat Ali Imran juga demikian, Al-Hayyu. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Semua wajah itu tunduk di hadapan Al-Hayy Al-Qayyum, Zat yang maha hidup terus menerus, yang tegak dengan sendirinya dan menegakkan yang selain. Kata beliau, wasmuhu tabaraka wa ta'ala al-hayyu fihi itsbatul hayati sifatan lillah wa hiya hayatun kamilatun laysat masbuqatan bi'adabin. Al-Hayyu, kata beliau, pada nama Al-Hayyu, Asmaul Husna Al-Hayyu, padanya ada penetapan sifat hidup bagi Allah, bahwasanya Allah itu hidup. Tapi hidup ini, kata beliau, hayatun kamilatun, kehidupan yang sempurna, hidup yang sempurna, bukan sekedar hidup. Laisat masbuqatan bi'adabin, sempurnanya seperti apa? Tidak pernah didahului oleh ketidakadaan. Allah itu al-awwal, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Huwal awwal, dia yang pertama. Wala yalhaquha zawalun wa fana'un, tidak pernah dimakan oleh ketuaan. Tua dimakan oleh waktu, akan hilang, akan melemah, akan mati, tidak pernah. Wala ya'tarihi naqsun, dan juga tidak akan berkurang kehidupannya. Oh, selama ini Allah paling so tua. Dia paham ini? Sempurna Allah seperti itu. Allah sudah sejak awal ya seperti itu. Bahkan sebelum menciptakan Allah alam semesta ini, Allah sudah seperti itu, sempurna. Jangan kita katakan Allah itu Al-Khaliq, pencipta, nanti setelah menciptakan alam semesta. Tidak. Sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, Allah sudah Khaliq, pencipta. Dan menunjukkan kekuatan Allah yang luar biasa. Lihat saja ini langit dan bumi Allah ciptakan. Berapa masa? Dalam 6 masa, 6 hari. Maksudnya hari itu cuma bahasa 6 masa. 6 hari. Hari berapa satu pekan? 7. Satu minggu 7. 6 hari Allah ciptakan langit dan bumi dan isinya. Paham ini ikhwan? Langit berapa hari Allah ciptakan? 2 hari. Allah sebutkan dalam Al-Quran, fi yaumaini. Bumi Allah ciptakan 4 hari. Masuk akal tidak?
Allah ciptakan langit 2 hari, bumi 4 hari. Masa bumi kecil? Paham di sini? Kan yang tergambar di mindset kita selama ini kan bumi itu kan kecil, bulat kecil, langit tidak salah gambaran begitu ya. Gambaran yang benar tentang alam semesta, bumi ini dasar alam semesta. Jadi Allah menciptakan alam semesta ini antara ada alam atas, alam bawah, alam atas langit, alam bawah bumi. Sama seperti bangunan rumah, ada atapnya, ada dasarnya. Atap ya sebanding dengan dasar besarnya, ya kan? Masa pondasi kecil atap payung barangkali. Walaupun demikian tetap tidak perbedaan jauh antara dasar dengan atap itu ya tidak terlalu jauh beda. Ya kan? Was-samaa'a binaa'a, Allah ciptakan langit sebagai atap. Kemudian bumi sebagai apa? Firosh, hamparan, yaitu dasar. Masuk akal tidak? Paham di sini ikhwan? Langit Allah ciptakan berapa hari? Allah sebutkan di dalam Al-Quran 2 hari. Bumi 4 hari. Langit besar, bumi kecil 4 hari. Tidak masuk akal. Paham ini? Artinya apa? Bumi ini besar, sama seperti langit. Paham ini ikhwan? Sama seperti langit, hampir sama. Karena bumi dasarnya, langit atapnya. Tayyib demikian. Berputar Ustaz bumi ini bagaimana? Tidak. Wallahu yumsikus samawati wal ardu an tazula. Allah menahan langit dan bumi agar tidak bergerak. Jadi bumi tidak bergerak, diam di tempat. Dasar alam semesta, jalan-jalan bagaimana? Dasar alam semesta mutar, tidak mungkin berputar-putar, tak hambur orang. Tayyib. Paham di sini ikhwan? Allah mengatakan, Allah mensifati langit bumi itu Allah tahan tidak bergerak. Bumi juga Allah tahan tidak bergerak. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, Allah yang lebih tahu dari penciptaan. Di dalam Al-Quran. Paham di sini ikhwan? Makanya ada seorang ulama menulis As-Sawa'iqul Mursalah ala Hayatil Jadidah, ditulis oleh Asy-Syaikh siapa ini? Di situ beliau sebutkan nukilan-nukilan para ulama, kesepakatan para ulama bahwasanya bumi ini tidak bergerak. Sepakat para ulama. Siapa yang mengatakan bumi ini bergerak, apalagi tak putar-putar, dia menyelisihi kesepakatan para ulama. Berdasarkan ayat yang tadi juga. Tayyib. Masuk waktu atau masuk azan dulu. أشهد أن محمدا
Kita lanjutkan. Kata beliau, wala ya'tariha naqsun wa 'aibun jalla rabbuna wa taqaddasa 'an dzalik. Tidak dimakan oleh kelemahan, wa 'aib dan kekurangan. Dan Allah Maha Suci yang demikian. Jadi hidupnya Allah itu tidak akan berkurang. Kesempurnaannya akan menjadi lemah, tidak akan. Terus menerus seperti itu Allah. Wasmuhu al-qayyum fihi itsbatul qayyumiyyati sifatan lillah. Kemudian setelah menyebutkan makna dari hayat, kemudian makna dari al-qayyum, yaitu kata beliau padanya ada penetapan sifat al-qayyumiyah, berdiri sendiri dan menegakkan yang selainnya, sebagai sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya kaunuhu subhanahu qa'iman bi nafsihi muqiman li khalqihi. Sudah saya jelaskan tadi. Maksud dari qayyum adalah tegak dengan sendirinya dan menegakkan yang selainnya. Seluruh selain Allah butuh kepada Allah. Bahkan arsy sebagai makhluk yang paling besar, paling tinggi, paling berat, paling indah, itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah di atas arsy, tapi arsy itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Arsy itu singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang paling tinggi. Di atasnya ada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Makhluk yang paling tinggi, paling besar, paling berat, paling indah. Makhluk yang paling indah itu arsy. Berarti kalau surga, Ustaz? Iya. Karena masa singgasana Allah, kalau surga dibandingkan dengan singgasana Allah, kita katakan surga yang paling indah. Paling indah adalah arsy, singgasana Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangkan bagaimana keindahan arsy itu? Indah. Disebutkan dalam riwayat, terbuat dari batu permata yang berwarna merah. Itu arsy. Arsy maksudnya kita bayangkan saya batu permata itu bagaimana, kemilau, tembus pandang, kemudian cahayanya bagus, ya kan? Tapi ini batu permata yang ada di sana, bukan yang di dunia, yang tentunya lebih indah. Dan seluruh cahaya yang ada di surga, yang menerangi surga itu dari arsy, cahaya dari arsy. Jadi arsy itu bercahaya. Kalau dunia di bumi ini kan yang menerangi apa? Matahari kan? Kalau di surga yang menerangi surga adalah arsy.
Makanya Allah sifatkan ars di dalam Al-Quran. Allah mengatakan Rabbul Arshil Karim, Rabb ars yang mulia. Ars yang mulia, Allah sifatkan dengan mulia. Itu ars, mulia, agung. Agung besarnya, agung keindahannya, agung kebaikannya. Nah, demikian seterusnya. Paham di sini, ikhwan? Hah? Wa hadzani ismani al-hayyu al-qayyum humal jami'ani li ma'anil asma'il husna. Idh jami'u sifatil bari'i subhanahu raji'atun ila hadainil ismaini. Dua nama yang agung ini, al-hayyu al-qayyum, mencakup seluruh makna asma'ul husna, mencakup seluruh asma'ul husna yang lain maknanya. Jadi seluruh asma'ul husna, hampir seluruhnya itu kembali ke dua nama ini, al-hayyu al-qayyum. Makanya nama agung ini, nama besar ini, Allah suka. Jadi asma'ul husna itu Allah suka semua namanya. Siapa yang menyebut, memanggil Allah, menyuruh Allah, berdoa kepada Allah, baik lewat zikir-zikir yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, kita sebut Allah dengan namanya itu yang disebut dalam zikir, itu Allah suka. Karena itu nama yang indah, Allah suka. Asma'ul husna. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah itu memiliki asma'ul husna, nama-nama yang sangat indah, di puncak keindahan. Maka berdoalah kalian kepada Allah dengan menyeru nama tersebut. Di antaranya al-hayyu al-qayyum, nama yang maknanya mencakup hampir seluruh asma'ul husna. Dari sisi mana dikatakan al-hayyu al-qayyum ini seluruh asma'ul husna mencakup ke situ maknanya? Mari kita perhatikan penjelasan beliau. Fas-sifatud dzatiyatu kas-sam'i wal basari wal yadi wal ilmi wa nahwiha raji'atun ila ismihil hayy wa sifatullahil fi'liyatu kal khalqi wal rizqi wal in'ami wal ihya'i wal imatati wa nahwiha raji'atun ila ismihil qayyum. Kata beliau, seluruh sifat-sifat Allah yang sifatnya zat itu kembali ke al-hayyu, dan seluruh sifat-sifat perbuatan kembali ke al-qayyum. Karena sifat Allah itu ada dua, sifat zat dan sifat fi'il, perbuatan. Sifat zat itu yang sifat yang tidak berkaitan dengan kehendak, itu terus menerus ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat fi'il, sifat fi'liyah, sifat yang sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah bikin jadi, kalau tidak ya tidak. Paham ini? Sesuai dengan kehendak Allah. Sifat fi'il itu sifat berupa perbuatan. Allah menurunkan Rasul, menurunkan Al-Quran, turun pada sepertiga malam yang pertama. Paham ini? Beristiwa di atas arsy, sifat fi'il, perbuatan. Tapi kalau hidup, sifat zat. Melihat, sifat zat, bukan perbuatan itu. Mendengar, sifat zat. Mulia, sifat zat. Gitu. Mengetahui, sifat zat. Jadi sifat Allah itu terbagi dua, kata para ulama. Ada sifat zat dan ada sifat fi'il, perbuatan. Dan asma'ul husna itu kembali kedua ini, imma sifat zat wa imma sifat fi'il. Memberi rezeki sifat apa? Fi'il. Paham ini? Kalau penyayang sifat zat, Allah penyayang.
itu selalu pada diri Allah Subhanahu, bukan berkaitan dengan kehendak Allah, tidak. Memang Allah tersifati dengan sifat kasih sayang. Nah, kata beliau, seluruh sifat zat, Asmaul Husna yang bermakna zat, itu kembali ke Al-Hayyu yang maha hidup. Seperti Al-Basar, Basir, maha melihat, kembali ke sifat hidup. Tidak mungkin dia bisa hidup kalau tidak melihat. Itu maksudnya. Kemudian As-Sami', mendengar, maha mendengar. Allah itu maha mendengar. Pendengaran Allah itu sempurna. Tidak mungkin dia hidup yang sempurna tanpa mendengar. Berarti maha hidup, maha mendengar, maha melihat, itu kembali ke Al-Hayyu. Masa hidup terus menerus tidak bisa melihat? Tidak bisa. Lemah berarti, hidupnya kurang, ya kan? Masa hidup terus menerus sempurna hidupnya, tidak mendengar, tidak melihat, atau tidak mengetahui, kurang ilmunya. Makanya Al-Alim, maha mengetahui, sempurna pengetahuannya, kembali ke hidup. Al-Hayyu, maha hidup. Paham di sini, ikhwan? Al-Qadir, maha mampu. Tidak mungkin yang hidup terus menerus sempurna hidupnya, tidak ada kemampuan. Al-Qadir, maha mampu, berarti kembali ke Al-Hayyu. Paham di sini, ikhwan? Jadi hampir seluruh Asmaul Husna yang bermakna zat itu kembali ke Al-Hayyu. Nama Allah Al-Hayyu, makanya nama ini nama Allah suka. Allah paling suka dibanding nama-nama yang tidak bermakna seperti ini. Semua Asmaul Husna Allah suka, kita menyuruh dengan itu. Tapi kan perbedaan di antara satu dengan nama yang lain itu keafdolannya, kecintaan Allah kepada nama tersebut sesuai dengan kandungan yang terdapat pada nama itu. Paham ini? Ar-Rahman, penyayang, nama Allah yang Allah paling suka bahkan daripada yang lain juga. Paham di sini? Al-Hayyu, subhanallah. Adapun sifat Allah atau Asmaul Husna yang bermakna perbuatan, seperti Al-Khalq, mencipta, Rizq, memberi rizki, bukan sifat Razzaq, punya yang itu sifat zat. Jadi ada nama yang dua sisi. Satu sisi dia sifat zat, satu sisi dia sifat perbuatan. Ada yang memang hanya perbuatan saja, ada yang zat saja. Tapi ada yang gandeng, dia zat, dia juga perbuatan. Seperti mengetahui sifat apa? Zat. Tidak berkaitan dengan kehendak Allah. Itu Allah sudah mengetahui, ya begitu, sudah sifat yang terus menerus ada pada diri Allah. Bukan sifat perbuatan itu mengetahui. Paham ini, ikhwan? Nah, ada yang hanya perbuatan saja, seperti istiwa di atas arsy. Paham ini? Turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Membentangkan tangannya. Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Allah itu membentangkan kedua tangannya, terus menerus memberi rizki kepada makhluknya. Ustaz, Allah berarti punya dua tangan, Ustaz? Iya. Tapi tangan Allah adalah tangan yang sempurna, tangan yang sesuai dengan keagungan, kebesaran, tidak sama dengan makhluk. Paham, Arul? Tidak boleh serupakan Allah dengan makhluk. Bukan berarti tidak boleh serupakan dengan Allah dengan makhluk, kita tolak sifat dan nama Allah, tidak boleh. Allah mengatakan dia punya tangan, ya punya tangan. Tapi tangan yang sesuai dengan kebesaran, keagungan, kesempurnaan Allah Subhanahu. Tidak sama dengan tangan makhluk. Jadi wal in'am, memberi nikmat, ihya, menghidupkan.
sifat perbuatan, mematikan, kasih wafat orang, kasih mati orang, menurunkan azab, menurunkan musibah, itu sifat perbuatan. Menurunkan mengutus rasul, itu sifat perbuatan. Nah, segala sifat yang perbuatan ini kembali ke Al-Qayyum, yang maha hidup, yang maha tegak dengan sendirinya dan menegakkan yang selainnya. Tidak bisa dia bisa menegakkan yang lain tanpa ada sifat perbuatan. Tentu dia maha mampu, maha memberi rizki, maha menghidupkan, maha menjaga alam semesta ini, merawat alam semesta ini. Itu terkumpul pada Al-Qayyum. Nama Allah Al-Qayyum, Al-Hayyu Al-Qayyum. Subhanallah. Walidha dhahaba ba'du ahli ilmi ila annahu masmullahil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Oleh sebab itulah kata beliau, sebagian dari para ulama menggolongkan dua nama yang agung ini, Al-Hayyu Al-Qayyum, sebagai Ismullahil A'zam, nama Allah yang agung. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda demikian, siapa yang menyeru Allah dengan menyebut Ismullahil A'zam, nama Allah yang agung, Allah akan kabulkan permohonannya. Di antaranya Al-Hayyu Al-Qayyum. Karena Hayyu hidup, mencakup seluruh nama Allah yang lain kandungannya, ya kan? Sifat zat. Al-Qayyum, seluruh sifat perbuatan masuk ke situ, terkandung di situ. Masih waktunya apa? Hah? Masih ya? Tayyib, paham di sini ikhwan? Sudah ada gambaran tentang Al-Hayyu Al-Qayyum? Alhamdulillah. Ya Allah, ya. Terus pengaruh penerapan dalam kehidupan kita terhadap Al-Hayyu Al-Qayyum ini, pengaruhnya yaitu kita tidak bergantung kepada selain Allah. Pengaruhnya itu, orang yang meyakini Allah itu maha hidup terus menerus, tidak akan mati, sempurna kehidupannya, dan tegak dengan sendirinya, menegakkan yang selainnya, selain itu butuh kepada dia, menjadikan hatinya selalu butuh kepada Allah, menggantungkan harapannya kepada Allah, karena semua perkara di tangan Allah, Allah yang pegang. Bersandar dia kepada Allah, tidak bersandar kepada makhluk. Jangan berharap kepada makhluk, antum akan banyak kecewa. Bersandar kepada zat yang maha hidup terus menerus, sempurna hidupnya dan tegak dengan sendirinya, seluruh makhluk butuh kepada dia. Ini pengaruhnya dalam kehidupan kita. Jadi orang yang meyakini Al-Hayyu Al-Qayyum, dia akan bergantung kepada Allah, selalu meminta kepada Allah. Ya, tidak bergantung kepada selain Allah. Ya. Kemudian kita masuk nama Allah yang lain, Al-Khaliq Al-Khallaq. Al-Khaliq Al-Khallaq. Al-Khaliq mencipta, Al-Khallaq banyak mencipta. Jadi Al-Khallaq itu ikut wazan fa'al, yang bermakna apa? Sigoh mubalaghah, melebih-lebihkan. Kalau qatil, orang yang membunuh. Kalau dia banyak sekali membunuh, sering membunuh, qatal. Orang Arab bilang qatal. Sabir, orang yang sabar, sesekali sabar. Tapi kalau yang banyak sabar, sabar. Paham ini, ikhwan? Demikian dia Khaliq, mencipta. Banyak mencipta, Khallaq.
Ini nama Allah. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam surat Al-Hasyr itu dalam surat apa itu, Al-Hasyr itu kalau tidak salah, huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah zat yang al-khaliq, mencipta. Dalilnya di dalam ayat yang lain Allah mengatakan inna rabbaka huwal khallaqul alim. Khallaq, banyak mencipta. Bala wa huwal khallaqul alim dalam ayat yang lain lagi. Jadi jelas al-khaliq nama Allah, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Demikian juga al-khallaq. Ustaz, bisa diterangkan sedikit Ustaz, al-khallaq itu banyak mencipta. Bisa dua makna. Yang pertama banyak mencipta, yang kedua mencipta dengan penuh apa? Ciptaannya itu apa? Bagus. Bukan sekedar cipta mencipta, bukan, tapi ciptaan yang kokoh, yang bagus. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami menciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus. Jadi al-khallaq bisa memiliki makna yang pertama banyak mencipta, yang kedua ciptaannya itu bagus. Lihat saja orang manusia. Bayangkan kalau lubang hidung itu tersusun rapi, hidungnya lubangnya bawah. Kalau di atas susah kalau hujan masuk. Itu siapa itu yang bikin itu? Yang membentuk kita seperti ini siapa? Al-Khallaq, zat yang maha mencipta. Banyak mencipta, kokoh ciptaannya bagus. Subhanallah. Belum antum pelajari anatomi tubuh manusia, itu bagaimana urat-urat saraf itu bisa berjalan, itu berfungsi. Urat-urat di dalam tubuh kita ini urat saraf. Ada yang urat biasa, ada yang urat saraf. Ada urat untuk peredaran darah, itu lain dengan urat saraf. Ya Allah ya Rabbi. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian apa kalian tidak memperhatikan, merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah, menunjukkan Allah itu al-khallaq, bagus ciptaannya, banyak mencipta. Pahamin ikhwan? Jadi dalam tubuh kita ini ada sistem pertahanan. Paham ikhwan? Ada sistem pertahanan. Ya, kalau kita luka, kan virus masuk itu. Kalau kita luka, virus masuk. Itu pasti virus akan masuk. Ribuan, kata peneliti, ribuan virus akan masuk. Setelah virus masuk, langsung dideteksi oleh tubuh kita. Aduh, ada serangan. Dia kirim darah putih namanya. Darah putih untuk menyerang, membunuh virus tadi. Kalau virus tadi mati, sembuh. Makanya biasa luka kita tidak kasih obat, kering loh. Berarti menang, mereka mempertahankan virus yang masuk tadi. Kalau kalah itu darah putih tadi menyerang virus, infeksi bangkah, akhirnya bernanah. Berarti menunjukkan sebagian darah putih itu, sel-sel darah putih mati. Kalah melawan virus tadi. Itu siapa yang mencipta? Allah SWT. Ternyata virus tadi lolos, tidak mampu penyerangan dari yang dikirim oleh badan kita untuk menyerang virus tadi. Lolos, masuk. Akhirnya virus badan kita menaikkan suhu panas. Pernah ada orang kan kalau luka infeksi kan panas, ya kan?
Pokoknya kalau ada infeksi itu dia akan naik suhu menjadi panas kita. Nah itu panas. Fungsi panas itu untuk membunuh virus. Makanya kalau virus sudah mati di tubuh kita, dia akan otomatis turun itu panasnya. Itu siapa yang bersetting itu? Berjalan sendiri itu. Tubuh kita tidak. Allah SWT Al-Khallaq yang bagus ciptaannya di dalam tubuh kita. Yandi. Astagfirullah. Itu di luar kendali kita. Itu mereka itu berjalan di tubuh kita. Ya Allah ya Rabb. Al-Khallaq wa fi anfusikum afala tubsirun. Di tubuh kalian, diri kalian sendiri itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa kalian tidak mau memperhatikan, merenungi? Artinya apa? Kita disuruh oleh Allah untuk membuat perenungan. Tidak usah jauh-jauh lah, sama diri kita saja. Perenungan supaya kita tahu yang mencipta kita ini siapa. Al-Khallaq. Ya Allah ya Rabb. Baik ikhwan, ada pertanyaan sebelum kita tutup majelis? Terus Ustaz, apa tujuannya Ustaz? Tujuannya apa Allah menciptakan ini? Kan makhluk itu, kalau kita di kalangan manusia kalau membuat sesuatu pasti ada tujuannya. Ada tujuannya untuk apa? Ente bikin ini rumah untuk apa? Ada tujuan untuk tempat tinggal, berteduh, panas apa? Melindungi kita dari panas, menutup aurat kita. Biar bakal ada yang mai tua tiada yang tahu. Iya Pak. Pak Komdan. Itu fungsi rumah diantaranya ya, dia perumprang melayang piring di dalam rumah, orang tidak tahu. Menutup aurat kita. Nah, itu fungsi rumah. Bersyukurlah ada rumah itu. Nikmat luar biasa itu. Namun sayang orang yang punya rumah tidak bersyukur. Tidak bersyukurnya seperti apa? Dia isi rumahnya dengan maksiat, putar musik, mengganggu lagi tetangga, kosong dari zikir, kosong dari sholat, isi dengan maksiat. Berarti dia tidak bersyukur dengan rumah itu. Padahal rumah itu nikmat luar biasa. Dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Bukan cuma apa yang kita makan, rumah yang kita tempat itu nikmat. Itu dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Tapi apa tujuannya Allah mencipta? Ingat ikhwan, ada perbedaan antara Allah dengan kita. Paham ini? Kalau manusia membuat sesuatu itu ada tujuan, Allah juga ada tujuan. Tapi tujuan Allah beda dengan tujuan kita. Tujuan kita untuk maslahat diri kita. Bikin rumah untuk manfaat diri kita. Ya kan? Berjual beli, ada untung, manfaat ke diri kita. Ya kan? Kalau Allah tiada. Untuk manfaat yang dia ciptakan. Kembali ke diri Allah tidak ada. Karena Allah itu ghaniyun 'anil alamin, tidak butuh kepada sesuatu. Tidak butuh kepada alam semesta ini. Jadi Allah menciptakan alam semesta ini, langit, bumi, manusia, jin. Ini maksiat, ini kekufuran, ini ketaatan, ini surga neraka. Allah tidak butuh dengan itu. Walaupun semua makhluk di dunia ini taat semua, ahli taat, beribadah semua, tidak menambah kekayaan Allah. Tidak menambah kekayaan Allah, kemuliaan Allah. Pelaku maksiat semua yang ada di bumi ini, bahkan alam semesta ini, tidak mengurangi kekayaan Allah dan tidak membuat Allah berkurang
kesempurnaannya, tidak. Allah sudah seperti itu, tidak butuh. Terus apa tujuan Allah menciptakan? Ya kembali ke kita makhluk, kembali ke kita. Paham ini? Dan juga bahasanya Allah itu Al-Khaliq, pencipta. Yang namanya pencipta pasti dia mencipta. Jadi kalau orang paham siapa Asmaul Husna, semua apa yang di alam semesta ini kembali ke nama Allah. Kenapa Allah menciptakan manusia, jin, surga? Karena Allah pencipta. Dia pencipta, ya dia mencipta. Tapi bukan manfaat untuk dirinya, manfaat untuk makhluk. Demikian. Tapi ingat ini perkara penting. Di sini ada kalimat terakhir, beliau mengatakan, Allah ketika mencipta itu di atas hikmah, tujuan, bukan kembali ke diri Allah, tidak. Allah tidak butuh kepada alam semesta ini. Tapi tujuannya adalah untuk ada dua. Yang pertama, agar makhluk ini memuji Allah. Yang kedua, agar makhluk ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan. Memuji Allah. Kembali ke apa tujuan memuji ini? Memuji ini supaya Allah beri pahala. Kalau kita puji Allah, Allah beri pahala kita. Allah suka dengan pujian. Kemudian karena Allah itu punya nama Hamid, maha terpuji, suka dengan pujian dan memuji hamba-hambanya yang berbuat kebaikan. Yang kedua apa tadi? Yang pertama untuk apa? Tujuan apa? Hikmahnya agar makhluk ini memuji Allah, takjub kepada Allah. Nah, pujian tadi itu ibadah sebenarnya. Fungsi yang manfaat yang kedua, hikmah yang kedua, agar makhluk ini, hamba ini kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuannya. Paham di sini, ikhwan? Ada yang bertanya, ikhwan? Pak Yoman? Pak Baim? Pak Yanto? Kalau pelajaran fikih ini banyak sekali. Tayyib ikhwan, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.